akan memanggil Bapak Presiden Soekarno atau dipanggil. Sebenarnya saya akan memanggil Bapak Presiden Soekarno, Presiden RI atau NKRI yang pertama yang disebut akar sejarah bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wali amri, ya wali songo, ya waliullah. Merdeka agamaku, merdeka bangsaku, merdeka negaraku, merdeka hidayahku, merdeka berkahku. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali berdikari tetap berdikari. Alhamdulillah, saya ini Presiden Republik Indonesia Soekarno yang pertama. Saudara panggil Bapak, ada apa, mau apa? Lailatul Qadar istana, Lailatul Qadar indah. Saya mau berdialog dengan bidadari bumi, dengan bidadari langit. Sedangkan saya sebagai perantara, isi dialog dengan berjudul bagaimana cara-cara kita mengisi surga di dalam menghadapi gelombang masa virus corona ini. Apa gelombang masa virus corona ini, anak? Gelombang masa virus corona COVID-19 ini, anak, semua isi surga yang ada di alam dunia ini sedang mengalami rasa ketakutan, anak, rasa gelisah, anak, rasa kecemasan, anak, rasa kesedihan, anak, rasa menangis, anak, rasa apa, nak? Cemas. Rasa cemas, kan sudah tadi. Rasa mau menang sendiri, ya, nak. Dan rasa mau dijajah, rasanya ini, anak. Bagaimana pendapat anak yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi bidadari bumi, supaya diterima oleh bidadari surga? Bagaimana caranya kita mengisi surga supaya jangan manusia-manusia yang ada di alam dunia ini hanya urus makanan perut saja, tidak mau urus di mana aku, bagaimana umatku nanti pada akhir zaman ini. Karena zaman sekarang ini disebut zaman pemurnian ajaran-ajaran Pancasila yang dikelola, yang dipantau oleh Presiden Soekarno sendiri, karena dia yang menciptakan Pancasila ini. Apa kata Pancasila? Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, mengapa Bapak Presiden Soekarno almarhum
mengambil bintang paling pertama dijadikan landasan dasar untuk memenangkan umat dunia akhir zaman. Mohon berikan saya keterangan, anak. Baiklah. Kenapa bintang dijadikan pertama? Di mana bintang disebutkan di sana ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah jelas Tuhan yang satu kita sembah, yang harus kita akui, bukan Tuhan-Tuhan yang banyak. Bukan, dan Tuhan yang satu itu yang harus kita benar-benar dalami, betul-betul kaji, sehingga kita bisa benar-benar sebagai hamba Allah yang sejati. Bagaimana caranya untuk mencari Tuhan yang satu itu? Dengan mengenal diri. Nah, itu sebenarnya poin yang utama dalam hidup ini, yaitu mengenal diri. Mengenal diri ya. Tapi mengenal diri ini tidak semudah membalik telapak tangan, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, bahkan membutuhkan darah sekalipun. Ini tidak semudah membalik telapak tangan, nak. Sekarang padahal Pancasila ini sudah luar biasa, bintang di atas. Pada sila kedua itu ini yang dibawa, ini yang dibawa oleh Bapak. Sila yang kedua ini. Sedangkan anak membawa sila yang pertama. Nah, mengapa saya bilang ini yang dibawa sila yang kedua? Nah, bagaimana cara kita memanusiakan manusia pada zaman virus corona COVID-19 ini? Menurut anak, bagaimana cara kita memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia? Menurut anak, yaitu harus kita dakwakan bagaimana untuk memurnikan akhlak. Alhamdulillah. Akhlak sebenarnya yang ini, karena Rasulullah SAW pun diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita tambah menyempurnakan dan memurnikan akhlak. Kalau sudah akhlak yang kita harus perbaiki, insya Allah akan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa. Benar, anak. Saya terima dengan lapang dada, sehingga bisa menjadi mercusuar kita, anak-anak, anakku. Ya. Supaya bisa menjadi mercusuar. Mercusuar ini diberi nama mercusuar agama, bangsa, dan negara dalam membangun kerukunan hidup umat beragama. Ya. Itulah dalam membangun kerukunan hidup umat beragama itu ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masya Allah, Masya Tapi Allah. kenyataannya Persatuan Indonesia tidak diamalkan sekarang ini, Ya, malah ya. kebanyakan pecah belah yang ada. Ya. Oh, kalau begitu anak, benar katanya. Indonesia ini hampir-hampir sudah kehilangan harga diri Ya. dan jati diri. Nah, Sangat diinjak-injak. sangat indah-indah Indonesia ini. Mereka tidak sadar bahwa ada topeng-topeng PKI Ya, yang inilah. lagi meliputi Indonesia. Itu mereka tidak sadari. Ya. Dulu PKI ini disebut orang merah. Orang merah dulu, nak. Ini buku PKI betul-betul saya sudah miliki, nak. Sudah diberikan oleh prajurit yang bernama Tentara Bapak Sugeng namanya. Dulu di NTB ini. Buku itu bernama Hendak Kemana Hukum Islam. Nah. Ya, tidak sadar bahwa 5 sila itu tercabik-cabik sebenarnya saat ini. Masya Allah.
ketuhanan yang Maha Esa itu sudah tidak diakui lagi, ketuhanannya yang Esa itu yang mana, yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan keinginan Allah. Ya Allah. Jadi Masya Allah. sudah banyak Tuhan Betul. yang dia sebut sekarang, yang Betul. diakui. Betul. Yang Betul. diinginkan Allah itu Tuhan yang pernah diakui di dalam perut ibu masing-masing. Ada ayat yang mengatakan, benarkah aku ini Tuhanmu? Ya benar, engkau adalah Tuhanku. Itu yang sudah dipungkiri, diingkari setelah banyak setelah kelahiran mereka. Yaitu kembali lagi kita sudah rusak ajaran leluhur kita sama PKI. Itu yang harus kita waspadai. Sebenarnya PKI itu sudah banyak berkeliaran, tapi mereka tidak sadari yang mana PKI sebenarnya. Itu Itu kan yang belum disadari. kalau kita berbicara soal PKI, terlalu banyak nama, nak. Nama dari PKI itu pertama orang merah, kedua PKI, tiga Gestapo, keempat Gestok, Oh banyak sekali Pak ya. lima Nasakom, Nasional Agama dan Komunis, bahkan sekarang lebih canggih lagi, radikalisme, penghinaan Al-Quran. Sedangkan PKI dulu diinjak-injak Al-Quran. Ada yang diberikan oleh makhluk halus yang bawa sahila itu, namanya Sri. Sri itulah yang memenangkan bangsa Indonesia ini. Salah sebab dia memberikan saya ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk dari saya oleh Sri itu. Ya, itu tadi di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang diakui di dalam perut, yang sesuai dengan ayat yang tadi itu, sudah tidak diakui lagi setelah lahir. Yang ada Tuhan dalam bayangan, Tuhan dalam angan-angan, Tuhan dalam hayalan, Tuhan dalam pikiran. Oh benar. Itu yang benar kata bapak saya, bapak Sidik saya dulu, bapak orang tua saya dulu. Begini katanya. Apa itu takwa katanya? Bapak saya. Ya, takwa itu takut kepada Allah, saya jawab pada bapak saya. Lalu dia takwa artinya diakui Allah, diakui Allah itu satu. Nah, itulah letak rahasia sila yang ketiga, persatuan. Jadi memang hebat sekali. Sila pertama. Sila pertama dan sila ketiga itu. Bahkan semua sila hebat. Jadi sila ketiga ini, sila pertama sudah dibahas betul kan? Jadi sila yang ketiga ini, sila persatuan Indonesia ini memang betul-betul hebat juga. Mengapa saya demikian? Pohon beringin itu buahnya besar, pohonnya besar dan rindang lagi. Dan kalau kita dijatuhi oleh buah pohon beringin itu, kita tidak merasa sakit. Betul-betul adil Allah anaknya. Pasti. Padahal pohonnya besar, tapi kalau dijatuhi kita duduk di bawah terus kena mata ke hidung kita dan apa kita, tidak apa-apa kita. Betul-betul adil Allah. Nah, bagaimana pendapat anak saya? Apa yang saya katakan? Apakah bidadari sorga? Tolong direkam anak saya bidadari sorga, supaya saya akan dimenangkan, dijayakan oleh Allah sendiri. Karena saya ini mau membela kerukunan hidup umat beragama sampai hari kiamat bidadari. Nah, supaya dicatat. Yang kedua tadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kenyataannya apa yang terjadi? Kebanyakan biadab yang dikerjakan. Masya Allah anakku. Bukan beradab lagi. Karena apa? Karena akhlak yang rusak. Salah satu tujuan PKI adalah merusak akhlak.
Oh, 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 Betul kan? oh, oh, oh. Selain Itu yang dirusak jadinya ya. iya, merusak akhlak, merusak tauhid, merusak keimanan, merusak keilmuan, merusak Oh, keimanan. kalau begini ya nak, semua sendi-sendi kehidupan yang akan dirusak oleh PKI ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini juga dengan adanya virus corona COVID-19 itu, satu itu apa sebenarnya dan 9 itu apa sebenarnya ini? Kok belum ada COVID-1, kok lari pada 19 nah? Apa yang dirahasiakan pada 19 itu nah? 1 itu kan Allah. 9 itu Wali ya, wali Allah. wali Allah. Oh, jadi wali Allah dari yang Iya. bertanggung jawab sekarang jadinya ya? Jadi di bersanding Allah, wali Allah bersatu untuk Allah menjayakan Indonesia Oh. sebagai mercusuar dunia akhir zaman. Termasuk Soekarno wali Allah jadinya kalau gitu. Iya, wali Allah. Alhamdulillah saya ini Presiden Soekarno kena rahasia yang makin ya. Jadi bagaimana pada sila yang keempat anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Sekarang saya bertanya, pada sila yang keempat ini memang bagus sekali silanya ini. Tetapi mengapa para pejabat, para pemimpin, para tokoh-tokoh banyak sekali melakukan korupsi? Disitulah yang sila keempat dilalaikan sama para pemimpin. Karena apa? Karena 3 hal: harta, tahta, wanita. Itulah Itu sebabnya godaannya. Itu godaannya ya. Walaupun di awal mungkin mereka tidak ada berniat seperti itu, tapi kalau sudah masuk dalam godaan 3 hal itu, ya tergodalah sehingga lupa akan janji-janjinya, lupa akan tujuan mulianya, sehingga banyak yang melakukan korupsi. Masalah semua pembicaraan Bapak dengan anak ini memang sungguh benar ini. Jadi Soekarno yang membangun Pancasila, yang menciptakan Pancasila, yang mencetuskan Pancasila tidak sia-sia ini. Malah lebih mendalam nih. Apalagi sila keadilan itu. Sila kelima yang belum diterapkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata tidak ada keadilan. Ada keadilan hanya yang adil dari segi agama adalah Soekarno yang adil dari segi agama. Mengapa saya berani mengatakan demikian Soekarno? Karena Soekarno ada dalam pertanyaan itu poin pembahasan Soekarno surga. Ini dasar saya. Mana yang lebih penting kepala negara, mana yang lebih penting selain daripada kepala negara, hanya yang penting adalah surga. Itu dijawab itu oleh Soekarno lewat ulama. Nah, berbicara soal ulama ada 2 mak. Sebentar, masalah surga. Kalau ingin surga harus tahu dulu yang punya surga, Pak. Kalau ingin surga harus tahu yang punya surga ya. Bagaimana mau bisa masuk ke rumah orang nggak tahu penghuni rumahnya?
Mau disangka apa masuk Iya, nyelonong? masuk. Ya jelas tidak akan bisa dibukakan sama penghuni rumah. Oh, begitu masalah surga. Nah, sekarang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah diterapkan oleh bangsa Indonesia ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini? Karena ada kalimat bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Sama sekali tidak, karena banyak yang masih kocar kacir dalam mencari pekerjaan, dalam mencari makanan. Masih ada pemulung-pemulung yang belum adil namanya. Nah, benar nak ya, benar. Belum merata. Jadi pada zaman sekarang ini disebut zaman edan, majnun, kata-kata wali. Wow. Selalu disebut itu oleh Tuan Guru Haji Ahmad Waliullah kata-kata ini. Sedangkan kewaliannya dia memiliki keramat api dia. Wali. Sudah luar biasa, sudah keramatnya itu. Tetapi kalau kita tinjau dari segi hakiki, tidak ada yang keramat, hanya Allah yang keramat. Begitulah tekad kita. Tetapi harus ada syarat sedikit. Seperti syarat sebab, masuk toko, lalu tidak diberikan, maka muncullah api. Itulah saudara Tuan Guru Ahmad Torkete. Sekarang Tuan Guru Ahmad Torkete sebagai penanggung jawab rahasia Imam Mahdi. Jadi ilmu-ilmu yang saya terima di Tuan Guru Ahmad Torkete, sayalah yang akan menjalankannya sekarang ini, walaupun dia menjadi keramat api. Jadi dialog kita ini sungguh mendalam nak ya. Benar kalau gitu. Kita simpulkan Pancasila ini menjadi pancaran cahaya sinar ilahi. Ya, pancaran cahaya sinar ilahi. Pancaran cahaya sinar ilahi. Nah, si itu luar biasa di sana, nah. Iya, si itu kalimat si itu. Apa si itu di sana, nah? Si itu hidup. Memang sangat baik sekali rahasia Pancasila yang diciptakan oleh Soekarno ini. Iya, tidak sembarang. Tetapi setelah timbul virus corona COVID-19 ini, baru saya tahu bersama anak saya ini tentang makna daripada Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Itu dangkal sekali itu. Tapi kalau ini pancaran cahaya sinar ilahi. Sungguh menakjubkan. Soekarno betul-betul mampu mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini atau di Indonesia ini. Pada saat-saat itulah akan muncul disebut manusia hidup di alam gaib bekerjasama dengan manusia yang hidup di alam nyata. Saya manusia yang hidup di alam nyata, sedangkan Soekarno hidup di alam gaib. Masya Allah. Itulah mengapa orang-orang yang ingin merusak Pancasila atau mengganti Pancasila tidak dikabulkan oleh Allah. Iya, betul, nak betul. Masa pancaran sinar ilahi mau dicabik-cabik? Tidak bisa. Mereka yang akan dikalahkan. Ini menarik sekali keterangan anak saya ini. Mungkin anak saya ini diisi langsung oleh Soekarno juga nih, di samping bapak juga diisi. Dari kalimat pancaran ini, kalau kita tidak pancar apa-apa ini tidak akan bisa. Harus kita pancar. Pancaran kebenaran, pancaran keadilan, pancaran keimanan. Banyak sekali kalau kita kaji tentang pancaran ini. Jadi sekarang ini Presiden Soekarno ini betul-betul merekam kita bahan data untuk diperdebat di pada masa lagi bahan data ini. Sekarang ini saya ini sebagai bapak ingin mengisi kemerdekaan Indonesia ini, nak.
ingin mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Nah, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Pertama, merdeka kepada diri sendiri, merdeka kepada keluarga kita sendiri, merdeka pada tetangga kita sendiri, merdeka pada masyarakat kita sendiri, merdeka pada agama kita sendiri, merdeka pada bangsa kita sendiri, merdeka pada negara kita sendiri. Tetapi kita sendiri ini sudah menyatu di dalam kerukunan hidup umat beragama. Bagaimana pendapat anak atau bidadari bumi? Ya, merdeka itu sebenarnya artinya kan mendalam sekali sebenarnya, Pak. Merdeka. Mengenal Allah, rahasia dalam ekonomi kemerdekaan agama. Jadi untuk ingin merdeka ekonomi dan agama, satu caranya yaitu mengenal Allah. Itu poinnya. Kalau ingin merdeka dalam ekonomi dan agama di dalam hidup yang sekali ini, ya mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Kenal dirinya. Benar tadinya kalian pada ayat man Arab tahu, pakat Arab bahu.